Saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak, Shalom Alaikum. Orang kadang-kadang salah paham, juga orang Katolik, bahwa kalau yang namanya tobat atau bertobat itu karena kapok. Karena kalau orang melakukan sesuatu yang jahat atau yang buruk, kemudian terjadi situasi yang buruk pada kehidupannya, lalu bertobat. Bertobat karena kapok, sudah tidak mau lagi melakukan karena yang buruk ternyata menimpaku kalau aku melakukan seperti itu. Saudara-saudari, apakah tobat itu kapok? Bukan. Karena kalau kapok nanti itu dalam bahasa Jawa itu ada namanya kapok lombok. Lombok itu cabai. Kayak kapok kalau makan cabai, besok ada sambal, nyoba lagi. Ampun. Besok nyoba lagi. Kapok lombok namanya. Jadi bertobat itu bukan kapok. Tapi bertobat kalau kita runut dalam bahasa asli, bertobat, pertobatan itu metanoia, putar balik, atau dalam bahasa anak-anak muda itu U-turn. Kalau tadinya mengarah ke sana terus, kemudian putar balik ke arah sini, itu namanya bertobat. Dan pertobatan adalah seperti itu. Kalau sebelumnya hidup kita menjauhi Tuhan, ke arah sana menjauhi makin jauh, begitu kita sadar, ini makin jauh, ini tersesat, putar balik, itu namanya pertobatan. Kita kadang membayangkan pertobatan itu untuk sesuatu yang besar-besar. Kalau dulunya dia pemabuk, penjudi, ada lagunya kan itu ya, mabuk lagi. Dulunya pemabuk, penjudi, pokoknya sampai hartanya habis-habisan, kemudian dia berhenti. Nah, bertobat. Dulunya adalah orang yang pakai narkoba, sering teler-teler, sampai habis-habis hartanya, rusak-rusak badannya, menyadari. Nah, bertobat. Hal-hal yang besar-besar. Dulu pembunuh, dulu pelakor, ada juga pebinor sekarang ya, berebut bini orang. Sudah berpetualang ke sana ke sini, wah ternyata bertobat. Nah, yang gede-gede memang memerlukan pertobatan. Betul. Maka kalau sekarang kita berbuat sesuatu salah, dosa yang besar, memang memerlukan pertobatan. Tuhan sabdakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Namun untuk kita yang sehari-hari ini, umumnya kita ini kan gak terlalu jahat ya. Ya kita ini ada jahatnya lah. Kadang-kadang berpikir jahat, bertindak yang kecil-kecil jahat. Umumnya kalau kita ini yang jahat adalah mulutnya dalam hidup sehari-hari ini. Banyak orang itu umumnya yang jahat itu mulutnya. Kalau tangannya kayaknya nggak terlalu jahat, tapi mulutnya ya, kejahatan yang paling banyak sekarang ini adalah mulut. Atau kalau dalam dunia medsos, mulut itu tersalur di dalam jempol. Tapi maksudnya kan ya juga omongan, suara. Ya, komentar yang jelek-jelek, komentar yang buruk-buruk, mengkritik yang tidak-tidak. Nah, ini kan kejahatan mulut. Dan juga kecil-kecil ini kalau kita kumpulkan, kita tahu lama-lama jadi gede. Karena kita tahu pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka pertobatan tidak hanya menyangkut perbuatan-perbuatan yang besar, salah-salah yang besar, tapi pertobatan juga menyangkut hal-hal yang kecil, hidup sehari-hari yang sebisa mungkin kita minimalkan perbuatan salah itu. Saudara-saudariku, bertobat itu langkahnya ada 3. Kamu harus tahu. Kalau kamu tidak tahu mengenai 3 langkah bertobat, sulit kita untuk mengalami yang namanya bertobat, berputar balik, putar arah tadi. Apa itu 3 langkah bertobat? Nomor 1, mengaku salah. Itu nomor 1, mengaku salah. Nomor 2, meminta maaf atau meminta ampun. Itu nomor 2. Nomor 3, tidak mengulangi yang salah tadi itu. 3 langkah pertobatan. Kalau kamu tidak tahu 3 langkah pertobatan, maka sulit untuk bisa bertobat. Kuulangi dan sambil diingat-ingat. Langkah pertama apa? Mengaku salah. Mengaku salah itu langkah pertama pertobatan. Nomor 2, minta ampun atau minta maaf. Yang nomor 3 adalah bertindak untuk tidak mengulangi yang salah tadi.
Jangan kamu pikir nomor satu gampang loh ya. Jangan kamu pikir gampang. Kita masuk dalam poin yang pertama, mengaku salah. Pertobatan itu harus dilatih dalam hidup sehari-hari. Maka kalau kita melakukan yang salah, melakukan yang keliru, kita bisa mengaku bahwa aku salah. Ini sudah satu poin untuk kita bisa bertobat sebagai langkah latihan pertobatan setiap hari. Apa gampang mengaku salah? Oh tidak. Tanyalah pada bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu kalau sudah salah dan terbukti salah, ketahuan salah, tertangkap basah salah, malah lebih gede marahnya. Ya enggak Bu, ibu-ibu manggut-manggut kan, tuh ibu-ibu manggut, ya katanya ya kamu gitu kan Pak. Iya, mengaku salah itu tidak gampang. Bahkan sekalipun kalau kita terbukti tertangkap basah salah. Buktinya apa? Bapak-bapak. Yeah. Bukti yang lain, ibu-ibu. Nah gantian. Wah, bapak-bapak soraknya wah gitu. Gantian syukurin kamu mah dikritik Romo katanya. Ibu-ibu itu gitu. Ibu-ibu itu kalau sudah terbukti salah, sudah diberitahu ngeyel akhirnya betul salah. Kalau diingatkan tuh kan papa sudah bilang loh Ma, ibu-ibu kalau diingatkan begitu cerewetnya lebih banyak lagi. Itulah ibu-ibu, sudah ketahuan betul salah malah makin cerewet lagi. Iya enggak Pak? Wah sepakat tuh ya. Ya, iyanya mantep banget itu. Ya gitu. Padahal yang bunyi iya itu suami-suami takut istri kayaknya itu. Mumpung ada Romo, wah dibela sama Romo katanya. Saya tidak membela siapapun. Ibu-ibu juga ada yang begitu. Bapak-bapak juga ada yang begitu. Romo-romo ada yang begitu apa enggak? Enggak. Ada juga. Karena kita daging dan darah manusia. Intinya mengaku salah itu tidak gampang dan perlu latihan. Bahwa kalau kita berbuat keliru, dinyatakan keliru, tertangkap basah salah dan betul-betul salah, kita ini perlu bisa mengaku ya papa memang kemarin salah. Ini perlu dilatih. Kalau kamu tidak pernah melatih itu, jangan harap kamu bisa bertobat. Padahal bertobat syarat untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan katakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi aku mau menyoroti langkah pertobatan yang pertama, mengaku salah. Tidak langkah kedua, tidak langkah ketiga, tapi sekarang kita mau fokus betul-betul langkah pertama dulu. Ini latihan pertobatan bisa mengaku salah yang harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Maka bapak-bapak dengarkan baik-baik. Kalau kamu memang betul bersalah, terbukti salah, jangan gengsi, jangan mentang-mentang kamu kepala keluarga, aku yang cari nafkah, tidak begitu. Tapi katakan, mamaku sayang, istriku yang cantik, meskipun keriput bilanglah cantik gitu ya. Istriku yang cantik, kemarin aku sudah salah begini-begini, aku minta maaf. Ibu-ibu juga begitu, jangan gengsi. Kalau betul berbuat salah dan memang salah, jangan makin cerewet, makin mulutmu makin banyak, jangan. Tapi latihan, oh ya suamiku yang gagah, meskipun jalannya udah miring-miring bilang aja gagah. Karena biar seneng hatinya gitu ya. Suamiku yang gagah, kemarin mama salah betul ya, minta maaf ya, buatkan teh dan sebagainya. Latihan mengaku salah penting untuk pertobatan. Juga kalau berbuat salah kepada anak, jangan gengsi untuk meminta maaf. Karena bapak-bapak mungkin juga banyak ada salah kepada anak. Ibu-ibu juga mungkin ada banyak salah kepada anak. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan merasa gengsi untuk meminta maaf kepada anak, sebab meminta maaf, mengaku ya aku salah, itu latihan pertobatan. Nanti kamu akan makin pinter, makin pinter, makin pinter, makin pinter, dan menjadi orang yang bisa bertobat dengan belajar mengaku salah.
Demikian juga anak-anak ya, dengerin Miss Dinar jangan ngantuk ya. Yang lain-lain juga itu yang anak-anak. Anak-anak itu kadang juga menyebalkan hati orang tuanya. Gitu enggak Bapak dan Ibu? Ya katanya. Ya anak-anak itu nyebelin karena apa? Bantuin yang enggak, kerja yang enggak, taunya cuman gini apa, minta duit taunya. Tuh dengerin anak-anak remaja-remaja itu, kamu itu juga tuh kan taunya minta duit, menghabiskan kuota dan sebagainya. Kadang-kadang kamu juga menyakiti papahmu, menyakiti mamahmu. Jangan gengsi untuk minta maaf. Aku ada pengalaman kecil berapa hari yang lalu, tapi harinya itu banyak ya, jadi sudah berapa bulan yang lalu. Aku pulang ke rumah mamaku. Dan ternyata mamaku itu bilang, adikku yang laki-laki itu kadang-kadang suka galak kepada mamaku. Mamaku bilang lapor kepada Romo. Tuh, adikmu suka marah-marah kepada ibu katanya. Lalu aku panggil, memang betul kamu suka marah-marah gini-gini? Ya kadang-kadang sebel sih. Gitu ya. Kamu tahu itu salah, saya bilang. Adikku diam. Lalu di dalam satu titik itu dia mengatakan, ya sebenarnya saya salah. Karena tidak seharusnya aku marah-marah kepada mama, kepada ibu. Aku salah katanya. Lalu aku bilang, kamu sudah tahu 3 langkah pertobatan, aku dulu pernah ngajar ke kamu. Ingat katanya, wah agak pinter adikku ini ya, ingat ya. Tidak hanya duit aja yang dia ingat, 3 langkah pertobatan juga ingat tuh ya. Langkah pertama apa? Bisa mengaku salah. Sekarang tahu berbuat apa? Ya tahu. Dia datang di depan mamaku, kemudian dipegang tangannya, Bu, maafkan ya, yang lalu-lalu aku suka marah-marah. Aku melihat adegan yang seperti itu, tahu enggak? Romo Bayu yang gagah, gede, tinggi, ganteng, serem ini meneteskan air mata melihat adegan seperti itu. Setelah beberapa bulan aku ngecek, Ma, itu Nyinyi masih suka marah enggak? Udah enggak katanya. Itu saudara. Mari bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Langkah pertamanya apa? Bisa mengaku salah. Dan itu perlu latihan. Enggak usah pakai gengsi, enggak usah besar kepala, enggak usah merasa harga diri, sebab itu tanda orang beriman. Kalau kamu tidak bisa belajar dan mengaku salah, imanmu belum berkembang. Tapi kalau bisa 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya, iman kita makin berkembang. Shalom alaikum.